adik-adik, apa kabar? Pasti semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, Rosa mau tanya dulu dong, hari ini hari apa ya? Adik-adik tahu? Hari Sabtu ya? Bukan, hari ini hari Minggu. Hari Minggu itu biasanya ngapain sih di rumah? Main game, terus main sama adik. Sekolah gak? Enggak ya, enggak sekolah. Tapi hari Minggu harus tetap beribadah, sekolah Minggu. Nah, adik-adik sudah siap belum nih? Sudah mandi, sudah makan? Kita mau ibadah sekolah Minggu dulu. Walaupun secara online, tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Yuk, bangkit berdiri dulu. Sudah berdiri semuanya? Kalau sudah berdiri, kita mau gerakan tangan kita mau gerakan kaki kita untuk memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, jalan serta Yesus. Sebelum kita mulai lebih dalam lagi, kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Tuhan telah sertai kami. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan juga anak-anak sekolah minggu di rumah sana, kiranya tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik gimana nih? Masih semangat kan? Belum loyo kan? Belum lemes kan? Kan baru jam segini nih, masih pagi. Yuk, Lausa mau ajak angkat satu pujian lagi. Semuanya berdiri lagi. Kita mau nyanyi dalamnya hatiku jadikanlah. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menjalankan persembahan. Nah, Lausa mau terima kasih dulu nih untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan sekolah minggu. Kiranya persembahan itu dapat menjadi berkat bagi sekolah minggu kita ya. Nah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang tolong berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum sempat memberi. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan sekolah minggu ini Tuhan, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, waktu ujiannya sudah selesai dan Ibu akan segera periksa nilai ujian kalian. Nah, ternyata di sini ada satu orang yang menjawab semuanya betul. Nilainya 100, yaitu Esther. Selamat ya Esther. Oh Bu, bentar Bu, terus saya gimana Bu? Saya dapat berapa? Saya dapat 100 juga kan? Ya kan, terus saya bisa ulangannya. Wah Tasya, nilaimu 80 karena masih ada yang salah. Tapi jangan patah semangat ya, tetap terus rajin belajar. Nah adik-adik, dari cerita di atas kita bisa ambil kesimpulan bahwa apapun yang kita miliki, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Di dunia ini itu adalah dari Tuhan, termasuk kepintaran kita. Kita pintar bukan karena kita kuat, kita hebat, tapi karena Tuhan yang sudah kasih ke kita. Nah, dari itu kita harus selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita punya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan baik bagi kami, Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu memimpin kami, menemani kami apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan. Kembali kami berkumpul bersama mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kami, firman Tuhan boleh menjadi saksi kami dalam kami melangkah hidup hari lepas hari.
Kau berkati kami semua supaya kami boleh dimengertikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Lose akhirnya bisa bertemu kembali, berkumpul bersama adik-adik semua walaupun masih secara online ya. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan. Prokes tetap dijalankan. Kalau tidak ada keperluan yang penting banget, mending di rumah aja. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Aspenas, kemari. Kamu harus pilih beberapa anak muda yang cukup bagus badannya, pintar, merupakan keturunan bangsawan atau raja-raja. Kamu harus kumpulkan mereka, pilih mereka, seleksi dalam 3 tahun. Ajari mereka bahasa kita, ajari mereka budaya-budaya kita. Dan jangan lupa nih, kasih makanannya tuh harus sama dengan makanan yang aku makan, minumannya yang minum aku makan, biar mereka bisa merasakan bagaimana senangnya hidup di negara Babel. Nah adik-adik, ya itu adalah perintah Raja Nebukadnezar, di mana dia sudah berhasil mengalahkan Raja Yoyakim, Raja Yehuda. Negeri Yehuda berhasil direbut kekuasaannya oleh Raja Nebukadnezar. Nah, Nebukadnezar memerintahkan anak buahnya itu untuk mengumpulkan semua para anak-anak muda supaya bisa nantinya bekerja di istana dia. Pinter ya Raja Nebukadnezar. Nah, dikasih makanan yang enak-enak. Nanti akan ada pemilihan. Nah, di antara para pemuda Israel itu ada 4 orang yang bernama Daniel atau kita sebut Belsasar. Terus ada Hanaya yang biasa disebut Sadrak. Ada Misael yang biasa kita sebut Mesak. Dan ada Azaria yang kita kenal dengan nama Abednego. Nah, keempat pemuda ini ternyata berbeda loh dari orang lain. Mereka tahu bahwa mereka sebagai anak Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka harus jaga kekudusan mereka. Mereka tahu bahwa makanan yang akan diberikan kepada mereka, minuman yang akan mereka minum, yang sama dengan Raja Nebukadnezar, itu adalah ternyata makanan dan minuman yang sudah diberikan, dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Nah, Daniel dan ketiga sahabatnya ini memutuskan tidak mau ikut makanan itu. Mereka ikut tetap belajar, mereka ikut tetap bimbingan. Ya, tapi mereka tidak mau makan makanan dari seperti yang Nebukadnezar makan, karena makanan itu sudah dipersembahkan oleh dewa-dewa kepada dewa-dewa mereka. Ya, mereka bilang kepada yang memberikannya, jangan berikan kami makanan seperti itu, berikan kami makanan yang secukupnya aja, minum biasa, makanan sayuran saja, tidak apa-apa. Tapi kan kalau kita kasih makanan itu nanti kamu nggak sehat. Yang lain makan daging, makan minuman anggur. Kalau kamu makan itu nanti kamu kurus. Beda dengan yang lainnya. Nanti yang kena omel, yang kena marah saya. Wah, kata Daniel gimana? Ya udah deh, supaya kamu juga tidak dikena
marah sama raja, ini aja, adakan percobaan 10 hari dulu. Ya, kita makan makanan yang tadi saya minta, yang lain silakan. Daniel dan ketiga sahabatnya sudah bertekad untuk menjaga kekudusan hidup mereka. Tuhan melihat bagaimana keempat orang itu sudah bertekad, Tuhan semakin mengasihi mereka. Tuhan semakin menjaga mereka. Akhirnya 10 hari terbukti bahwa Daniel dan 3 temannya itu lebih cerdas, badannya lebih sehat dibandingin yang lain. Maka dilanjutkanlah prosesnya ya. Selama 3 tahun Daniel tetap menguduskan hidup mereka dengan tidak memakan makanan yang diberikan oleh raja. Tetap belajar, tetap mengikuti pendidikan yang diberikan oleh istana Babel. 3 tahun kemudian Daniel dan teman-temannya dan yang lainnya dipanggil menghadap raja. Dan setelah dites, ternyata Daniel dan 3 teman-temannya ini lebih hebat, lebih bijaksana, lebih pintar dibandingin para pemuda-pemuda yang lain. Akhirnya Raja Nebukadnezar mempekerjakan keempat orang ini di istana Nebukadnezar. Dan selama mereka bekerja, didapatinya juga bahwa keempat pemuda ini lebih pintar, lebih hikmat, lebih pandai dibandingin orang-orang yang sudah bekerja di Raja Nebukadnezar. Para pesuruhnya, para ahli-ahli nujum yang bekerja di Raja Nebukadnezar. Ya, kita lihat bagaimana Daniel mampu bertahan di dalam kehidupan di negara lain. Mampu memiliki kekudusannya, menjaga kekudusannya. Kita juga sebagai anak Tuhan harus bisa seperti Daniel. Banyak cara yang bisa kita pakai untuk jaga kehidupan kita. Contohnya, kita dikasih telinga oleh Allah. Buat apa? Jagalah telinga kita dari hal-hal yang tidak baik. Jangan mendengerin orang yang ngegosip, ya kan? Orang yang menjelek-jelekan orang lain. Nah, karena kita tidak jaga ini, tahu-tahu mulut kita. Jagalah mulut kita. Jangan kita ikut membicarakan orang lain. Kejelekan orang lain kita omongin. Jaga bicara kita, mulut kita. Jangan kalau kita marah, wah langsung deh tuh ya, nama-nama binatang keluar. Semua nama-nama hewan tuh keluar tuh ya. Marah-marah ke orang lain tanpa sadar, nama-nama itu terkeluar. Nah, terus mata kita bisa kita jaga dari melihat yang tidak baik. Kalian sekarang agak bebas nih ya untuk memegang HP karena kalian belajar secara online. Nah, itu banyak tantangannya loh. Di HP itu banyak konten-konten yang tidak baik, ya kan? Games, permainan-permainan yang tidak baik. Mungkin permainan yang tembak-tembakan, kekerasan. Ya, jaga kekudusan mata kita. Terus tangan, bagaimana jaga kekudusan tangan kita? Bagus nggak kalau kita buat mukul tangan adik, kalau kita kesal ngebanting benda, kita marah kita banting sesuatu. Ya, ingat tangan ini, jaga kekudusan tangan kita. Kaki gimana? Kaki buat nendang orang, nendang teman kita, tidak baik. Ya, kaki kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Nendang bola boleh, ya kan, bermain. Tapi nendang orang tidak boleh.
Ya, seluruh tubuh kita adalah milik Tuhan. Kita anak Tuhan. Jaga tubuh kita. Tadi Rasul kasih contohnya masing-masing. Kita jaga itu. Jangan sampai kita kotorin tubuh kita. Kekudusan kita ini. Kita anak Tuhan. Jaga kekudusan kita. Kita dalam menjaga kekudusan kita tetap bersama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan. Kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Sekarang kami semakin dimengertikan akan hidup kami. Kami sebagai anak Tuhan harus menjaga kekudusan hidup kami. Dari semua yang kami miliki, dari kepala sampai kaki, itu semuanya harus kami jaga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami. Kami percaya dan yakin jika kami bersama Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, semuanya indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di Aletheia Science. Nah, sudah berapa lama ya kita nggak berjumpa? Lama sekali ya. Kurang lebih sudah 3 bulanan nih kita nggak ketemu. Gimana adik-adik, sudah kangen belum? Sudah siap kan untuk eksperimen kali ini? Nah, sebelumnya kita siapkan alat dan bahannya dulu ya. Yaitu yang pertama, kertas, lalu krayon, lalu wadah berisi air, dan koin yang adik-adik untuk pemberat. Nah adik-adik, step pertama yaitu kita buat 2 jenis kertas ya. Yang pertama kertas kosong, lalu yang kedua kertas yang diwarnai krayon. Nah ini satu kertas ini kita bagi 2, lalu kita sobek. Nah, yang kertas pertama kita warnainya adik-adik seperti ini. Nah, adik-adik warnainya seperti ini ya. Nah, artistik sekali kan? Nah, lalu kita buat menjadi perahu. Masih ingat gak adik-adik cara bikin perahu? Nah, pertama-tama kita lipat jadi 2. Kalau lipat lagi, nah kita buka. Nah lalu yang di ujungnya ini kita lipat seperti ini, ngikutin garis lurus. Nah sebelahnya juga. Nah, lalu di ujungnya itu kita lipat ke atas seperti ini. Yang di belakangnya juga sama, kita lipat. Nah, sudah jadi. Lalu adik-adik buka bawahnya, lalu dilipat seperti ini. Nah, ini Nah adik-adik seperti ini hasilnya. Nah kalau udah jadi, yang di bawahnya ini juga dilipat lagi membentuk segitiga. Di belakangnya juga sama. Nah lalu adik-adik kembali buka lagi, lalu lipat lagi jadi 1 seperti ini. Nah setelah itu adik-adik buka dari atas, ditarik ke samping. Nah seperti ini adik-adik. Tereng, sudah jadi kan perahunya.
Nah, apakah perahu ini bisa mengapung? Nah, lalu adik-adik lakukan yang sama untuk kertas yang nggak berwarna nih, yang putih. Nah, seperti ini adik-adik yang warna putihnya juga. Nah, kira-kira dari dua perahu ini siapa ya yang akan menang? Siapa yang akan lebih tenggelam? Nah, kita coba dulu ya adik-adik. Dengan masukin perahunya ke dalam wadah yang berisi air. Nah, lalu coba kita taruh. Nah, kita siapkan 2 koin ini, kita taruh di perahunya sebagai pemberat. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, kira-kira perahu mana yang tenggelam duluan? Kalau dilihat dari perahu yang udah mulai masukkan air, warna yang putih ya adik-adik. Sepertinya yang putih ini bakal tenggelam lebih dulu. Nah, yang krayon kayak belum terlalu kemasukan air nih. Kenapa nih? Padahal kertasnya sama adik-adik. Kenapa yang diwarnai krayon ini bisa bertahan lebih lama? Karena krayon ini mengandung minyak. Karena perbedaan sifat molekul air dan minyak itu berbeda. Molekul adalah ukuran kecil yang menyusun suatu benda. Air dan minyak itu tersusun dari sifat molekul yang berbeda, sehingga kedua tidak dapat bersatu. Karena adanya minyak membuat kertas mampu mempertahankan bentuknya sehingga tidak mudah rusak dan tenggelam. Nah, dengan eksperimen kali ini kita belajar bahwa minyak membuat kertas dapat mempertahankan bentuknya saat terendam dalam air. Begitu juga dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita perlu mempertahankan kekudusan kita sama seperti kertas yang diberi krayon. Minyak layaknya firman Tuhan yang membantu kita mempertahankan kekudusan hidup kita. Sebagai anak Tuhan, kita seharusnya memperlengkapi hidup kita dengan firman Tuhan untuk tetap dapat mempertahankan kekudusan kita. Oleh sebab itu, mari kita semua belajar untuk lebih rajin lagi membaca dan belajar firman Tuhan melalui Alkitab. Sekian eksperimen kita kali ini. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Dah.
Wah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita belajar apa ayo dari firman Tuhan hari ini? Kita belajar dari Daniel bahwa kita harus hidup kudus. Wah, hidup kudus itu seperti apa ya, Lausa? Nah, kalau hidup kudus, adik-adik bisa praktekkan dengan tidak berbicara kasar. Melalui perkataan adik-adik, adik-adik menjaga perkataannya, tidak mengejek teman, tidak membuat orang tua adik-adik sedih, lalu tidak mencuri, tidak mencontek, dan lain sebagainya. Karena ingat, Tuhan itu melihat kita, Tuhan melihat semua perbuatan kita. Oke, kita mau angkat satu pujian, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik-adik, kita sudah selesai kebaktian sekolah minggu. Nah, kita mau berdoa penutup dulu ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan kebaktian sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan, lindungi kami juga Tuhan dari kondisi yang sekarang ini semakin menyeramkan, semakin membuat hati kami mungkin khawatir, tapi kiranya Tuhan kami tidak takut, tidak khawatir karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Haleluya, amin. Adik, jangan lupa ya, kita ada aktivitas dan lab. Jangan lupa dikerjakan ya, dan kirim ke lausenya masing-masing. Dan juga setelah itu kita ada video call bareng lause-lause kelas kalian. Jangan lupa ya, kita membahas sedikit firman Tuhan saat video call nanti. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.